Halo guys, selamat datang di Enigma Channel yang membahas film-film keren yang mungkin belum sempat kalian tonton karena kesibukan kalian masing-masing. Nah, di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Against the Ice yang rilis di tahun 2022. Nah, film ini berdasarkan kisah nyata ketika Denmark dan juga Amerika saling berebut Pulau Greenland di awal abad 19. Dan ada dua penjelajah asal Denmark yang ingin membuktikan bahwa Greenland itu adalah bagian dari negara Denmark. Namun untuk membuktikan bahwa peta yang dibuat oleh orang Amerika itu salah, mereka berdua harus menjelajahi utara Greenland yang cuacanya sangat ekstrim. Nah, apakah mereka berhasil selamat? Tapi sebelum kita masuk ke alur filmnya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan review film menarik berikutnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan filmnya. Let's go! Film ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok penjelajah yang berasal dari Denmark yang sedang berada di Greenland untuk memastikan kedaulatan pulau tersebut, karena di bagian utara di pulau tersebut sudah diklaim oleh orang Amerika yang menyebutkan jika pulau Greenland terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh selat, sehingga bagian utara dari pulau tersebut menjadi milik Amerika. Namun sialnya para penjelajah ini tidak bisa sampai ke bagian utara Greenland karena pada saat itu memang sedang musim dingin di bulan Desember, sehingga mereka pun harus merayakan Natal di tengah pegunungan salju. Lalu kapten mereka yang bernama Mikkelsen tidak ingin jika separuh pulau Greenland diklaim oleh Amerika, sehingga dia pun berencana akan berangkat ke utara pulau Greenland yang sebetulnya sudah pernah ada orang Denmark yang menjelajahi sampai ke utara, dan mereka semua tidak bisa bertahan hidup karena kekurangan makanan. Namun sebelum mereka mati, mereka pun sempat menyimpan sebuah peta asli yang sudah dibuktikan ketika sampai di utara, bahwa pulau Greenland itu sangat besar, berbentuk utuh tanpa potongan yang dilewati oleh sungai ya. Nah, akhirnya si Mikkelsen pun mengajak semua kru untuk melakukan perjalanan satu kali lagi ke tempat di mana peta itu tersimpan yang jaraknya kurang lebih 300 km. Namun semua kru sepakat kalau mereka tidak akan berangkat kembali karena mereka semua takut mati. Namun ada satu orang yang bernama Iper yang sukarela ikut menemani si Mikkelsen dengan membawa kereta salju yang ditarik oleh kawanan anjing. Lalu mereka berdua pun mulai berangkat di bulan Maret, dan jika sampai di bulan Agustus mereka belum bisa menemukan peta tersebut, maka mereka harus segera kembali karena cuaca di bulan tersebut sudah mulai sangat ekstrim. Nah, di awal perjalanan hingga hari ke-30 mereka pun berjalan dengan sangat lancar karena stok makanan masih cukup. Namun beberapa hari kemudian si Iper kehilangan kendali sehingga kereta dan kawanan anjing yang menarik kereta tersebut hampir terperosok ke jurang. Namun untungnya kereta itu masih bisa diselamatkan. Namun ada beberapa barang yang terjatuh ke bawah yang isinya stok makanan untuk anjing selama 2 minggu, termasuk anjing kesayangannya si Iper yang ikut terjatuh. Nah, karena stok makanan untuk anjing berkurang, membuat mereka berdua harus membunuh satu ekor anjing setiap beberapa hari untuk dijadikan makanan anjing lain agar tetap bisa menarik kereta. Course correction we need to make. Lalu memasuki bulan ketiga perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di tujuan, yaitu sebuah tugu yang dibuat dari batu yang disusun oleh penjelajah sebelumnya. Dan di batu tersebut ada sebuah peta yang sudah valid sesuai dengan penjelajah sebelumnya, dan peta itu harus dibawa ke Denmark agar Greenland tidak bisa diakui oleh pihak Amerika. Nah, bodohnya si Mikkelsen malah menyimpan kembali peta tersebut di batu itu, dan mereka pun langsung bergegas pulang dengan melewati jalan pintas, sehingga mereka hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk kembali ke pondok. Namun sesampainya di pondok, mereka pun sudah ditinggalkan oleh kru yang lain yang dijemput oleh pihak pemerintah untuk pulang. Namun untungnya di pondok tersebut tersimpan stok makanan yang cukup untuk 1 tahun ke depan. Nah, teman-teman mereka yang ada di kantor kementerian pun meminta agar diberikan lagi biaya untuk menjemput mereka berdua. Namun Pak Menteri tidak mau menghamburkan uang yang sangat besar hanya untuk menyelamatkan 2 orang yang tidak jelas keberadaannya.
Lalu si Mikkelsen mengalami mimpi buruk bahwa peta yang dia simpan di bebatuan udah diacak-acak oleh beruang, sehingga si Mikkelsen pun mengajak si Aiper untuk kembali ke tugu tersebut sebelum musim dingin datang. Nah, untungnya si Aiper nurut-nurut aja diajak sama si Mikkelsen, namun si Aiper meminta si Mikkelsen untuk menulis sebuah not agar siapapun yang datang ke pondok bisa menunggu mereka kembali, namun sayangnya si Mikkelsen menolak permintaan dari si Aiper tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di tujuan dengan membawa peta yang mereka butuhkan, namun di tengah perjalanan si Mikkelsen diserang oleh beruang kutub, namun untungnya beruang tersebut ditembak mati oleh si Aiper sehingga si Mikkelsen bisa diselamatkan meskipun lehernya sudah terluka. Lalu sesampainya di pondok, ternyata sempat ada yang datang untuk menjemput mereka, namun karena tidak menulis not sehingga para kru pun kembali ke Denmark, dan itu membuat si Aiper kesal kepada si Mikkelsen. Nah, mulai dari situ si Mikkelsen selalu memberikan semangat kepada si Aiper jika tim penyelamat akan segera datang kembali setelah musim dingin lewat, padahal si Mikkelsen tahu jika tim penyelamat tidak akan pernah datang kembali dan mereka berdua akan mati di tempat tersebut karena stok makanan hanya bertahan untuk beberapa bulan ke depan. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun merayakan Natal kedua mereka di gubuk tersebut, dan ketika memasuki tahun ketiga di sana, si Mikkelsen sudah mulai berhalusinasi bahwa calon istrinya yang bernama Naya ada di depannya. Dan dia juga ngerasa malu sudah membohongi si Aiper soal tim penyelamat yang akan datang, sehingga si Mikkelsen pun sempat berniat ingin membunuh si Aiper karena dia sudah terlanjur malu. Lalu beberapa waktu kemudian, tiba-tiba tim penyelamat pun datang tepat waktu di kondisi mereka berdua yang sudah mulai kelaparan dan juga sudah mulai berhalusinasi, dan mereka berdua pun langsung dibawa pulang ke Denmark untuk menerima penghargaan sebagai pahlawan yang membuat Pulau Greenland akhirnya diakui sebagai bagian dari negara Denmark karena bukti peta yang mereka bawa. Nah, si Mikkelsen juga bertemu dengan si Naya yang akhirnya si Mikkelsen pun menikah 1 tahun kemudian, sedangkan si Aiper hidup bahagia dan mereka tetap berteman seumur hidup mereka. Yang akhirnya film pun berakhir. Nah, jadi itulah review singkat dari film Against the Ice 2022 yang sangat menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dan jangan pernah menyerah dalam segala jenis situasi. Karena Tuhan akan selalu bersama orang-orang yang berusaha dan juga pemberani dalam hal yang positif tentunya. Jadi cukup sekian untuk review kali ini. Terima kasih bagi semua yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di review film menarik berikutnya. See you next time and bye-bye.